Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang, atau yang masyhur dikenal dengan sebutan Pondok Gading, merupakan salah satu dari 10 pesantren tertua di Nusantara. Sejarah mencatat bahwa eksistensi Pondok Gading bermula sejak 2,5 abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1768. Pondok Pesantren Miftahul Huda masyhur dengan ilmu hisabnya. Hasil hisab dari Pondok Gading dijadikan rujukan untuk menentukan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha oleh masyarakat. Selain itu, Pondok Pesantren Miftahul Huda juga terkenal sebagai pondok tasawuf. Hal ini terjadi sebab Pondok Gading adalah pondok thoriqoh, yakni thoriqoh Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Kitab-kitab yang dibacakan oleh para masyayikh pun tak jauh dari nuansa tasawuf. Pondok Pesantren Miftahul Huda juga terkenal karena kewalian dari Kiai Haji Muhammad Yahya. Tak jarang jamaah dari berbagai tempat datang ke Pondok Gading untuk berziarah ke makam Kiai Haji Muhammad Yahya. Pendiri sekaligus pengasuh pertama Pondok Gading adalah Kiai Hasan Munadi. Pada era itu, sosok Kiai Hasan Munadi dikenal sebagai figur yang karismatik. Beberapa sumber mengisahkan, karisma itu bermula dari keberhasilan Kiai Hasan Munadi dalam menaklukkan daerah Desa Gading dan sekitarnya yang sebelumnya terkenal angker. Atas keberhasilan itu, penguasa setempat menghadiahkan tanah tersebut kepada Kiai Hasan Munadi. Pondok Pesantren Miftahul Huda dikenal dengan nama Pondok Gading karena tempatnya berada di Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kiai Haji Hasan Munadi sebagai perintis dan pendiri Pondok Gading dianugerahi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaras dengan anugerah keilmuan dan kemanfaatan beliau menyebarkan ilmu Allah di Pondok Gading. Beliau mengasuh pondok pesantren ini selama hampir 90 tahun. Kiai Hasan Munadi wafat pada usia 125 tahun dan meninggalkan 4 orang putra. Sepeninggal Kiai Hasan Munadi, kepengasuhan Pondok Gading lantas diteruskan oleh putra beliau yakni Kiai Haji Ismail. Nama asli Kiai Ismail adalah Muhyiddin. Beliau adalah putra kedua Kiai Hasan Munadi dari 4 bersaudara. Secara berurutan putra Kiai Hasan Munadi adalah Nyai Mujanah, Kiai Ismail, Kiai Maksum, dan terakhir Kiai Muhyini. Sebagaimana Kiai Hasan Munadi, Kiai Ismail juga masyhur dikenal sebagai tokoh yang karismatik. Karisma Kiai Ismail bisa dilihat dari para tamu terutama kalangan pejabat, bila hendak sowan, atau menghadap, mulai masuk halaman dalam hingga bertemu Kiai Ismail, mereka berjalan dengan cara berjongkok sebagai wujud penghormatan. Sebagai generasi kedua, Kiai Ismail mengasuh Pondok Gading dibantu oleh keponakannya, Kiai Haji Abdul Majid. Karena tidak mempunyai keturunan, Kiai Ismail mengambil salah seorang putri Kiai Abdul Majid yang bernama Nyai Siti Khadijah sebagai anak angkat. Putri angkat Kiai Ismail ini kemudian dinikahkan dengan Kiai Haji Muhammad Yahya dari daerah Jetis, Malang. Secara silsilah, Kiai Haji Muhammad Yahya memiliki garis keturunan dengan salah satu wali Songo, yakni Sunan Gunung Jati di Cirebon. Kiai Haji Muhammad Yahya dilahirkan pada tahun 1900 di Desa Jetis, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kiai Haji Muhammad Yahya sejak kecil sudah bersentuhan dengan ilmu agama melalui pendidikan khas ala pesantren yang diajarkan langsung oleh ayahnya, Kiai Koribun, dan ibunya, Nyai Ratun. Hidup di tengah keluarga yang religius, Kiai Yahya juga mengikuti pendidikan dasar agama yang diasuh oleh pamannya, yaitu Kiai Abdullah yang juga salah satu mursyid thoriqoh Khalidiyah. Di surau pesantren pamannya inilah Kiai Yahya mengenal dasar-dasar akidah, bimbingan ibadah dan doktrin etika agama. Penguatan dasar agama di masa kecil ini menjadikannya kuat dan kokoh dalam mempertahankan prinsip. Kiai Yahya, semenjak kecil hingga remaja memang terkenal sangat mencintai ilmu. Terbukti, tidak kurang dari 6 pesantren menjadi jujugan beliau dalam menuntut ilmu selama kurun waktu 20 tahun. Mulai dari pesantren Bungkuk Singosari, pesantren Cempaka Blitar,
Pesantren Kuningan Blitar, Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, Pesantren Kiai Azhari Tulungagung, hingga Pesantren Jampes Kediri. Keenam pesantren tersebut telah memberi maziyah keilmuan tersendiri bagi Kiai Yahya. Setelah dirasa cukup, di tahun 1930 atas restu Kiai Ihsan Jampes, akhirnya Kiai Yahya boyong ke kota kelahirannya di Malang. Dan di tahun itu pula, Kiai Yahya diambil menantu oleh Kiai Ismail, dan dinikahkan dengan putri angkat beliau yang bernama Siti Khadijah. Namun, baru 5 tahun usia pernikahannya, Kiai Abdul Majid dan Kiai Ismail wafat. Akhirnya, Kiai Yahya mengemban tugas ganda, baik sebagai pengasuh pesantren maupun sebagai kepala keluarga. Saat memimpin pesantren Gading inilah, Kiai Yahya terpanggil untuk mendarmabaktikan jiwa dan raga untuk membela kehormatan bangsa. Di balik kelembutan sebagai seorang ulama, Kiai Muhammad Yahya memiliki jiwa patriot yang tinggi. Kiai yang memiliki 11 anak ini ikut terlibat aktif dalam upaya heroik membela bumi pertiwi. Kisah patriot dari Kiai Muhammad Yahya ini dibuktikan dengan terjunnya beliau dalam perang gerilya sejak sebelum tahun 1945. Ada sejumlah pertempuran yang Kiai Yahya ikut turun di garda depan. Bahkan disebutkan, Kiai Yahya menjadi salah satu kunci suksesnya gerilya kala itu. Kiai Yahya begitu cerdas dan kebal, dalam hal mengelabui musuh, beliau selalu sukses. Bersama seorang komandan batalion tentara Badan Keamanan Rakyat bernama Mayor Kiai Haji Sulam Syamsun, Kiai Yahya turut serta merancang, menyusun strategi, dan menggerakkan santri serta rakyat untuk melakukan perang gerilya di kota Malang dan sekitarnya. Bahkan, saat Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Azhari menyerukan resolusi jihad pada tanggal 10 November tahun 1945, Kiai Yahya juga termasuk salah satu dari ratusan ribu pejuang yang ikut bertempur di garis depan. Keikutsertaannya di pertempuran tersebut atas permintaan khusus dari Panglima Badan Keamanan Rakyat Divisi Untung Suropati, Mayor Jenderal Imam Sujai. Semasa perang gerilya berlangsung, Pondok Pesantren Gading dijadikan sebagai markas pasukan dalam melakukan penyerangan ke jantung kota, karena letaknya yang strategis dan dianggap sebagai daerah netral. Hal ini membuat pasukan merasa aman dan leluasa merancang dan merencanakan serangan. Selain itu, Pondok Gading juga terkenal di kalangan para pejuang sebagai tempat yang aman bagi berkumpulnya pimpinan dalam melakukan pertemuan dan briefing. Demikian pula ketika meletusnya pemberontakan DITII di Jawa Barat, yang mana hal tersebut dikhawatirkan bakal merembet ke daerah lain, maka Kiai Haji Abdul Wahid Hashim sebagai wakil pemerintah dan petinggi Nahdlatul Ulama memilih berkunjung ke Pondok Gading. Didampingi Kepala Staf Divisi 7 Suropati, Kolonel Iskandar Sulaiman, di pondok inilah diadakan rapat terbatas bersama Komandan Batalion Hamid Rusdi, Mayor Kiai Haji Sulam Syamsun, Abdul Manan, Kapten Yusuf bin Abu Bakar dan Kiai Yahya yang menekankan kepada seluruh pejuang untuk tidak terpengaruh oleh provokasi DITII yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Kiai Yahya di kalangan para pasukan juga sangat terkenal dengan sikap pemberaninya, setelah agresi militer Belanda I yang memaksa pejuang Indonesia dipukul mundur. Selama pendudukan Belanda di Malang, Mayor Kiai Haji Sulam Syamsun memikul tugas yang sangat berat. Jatuhnya kota Malang akibat agresi militer ini adalah tanggung jawabnya. Untuk itu, Mayor Kiai Haji Sulam bersama batalionnya mempunyai tugas merebut kembali kota Malang dengan menyiapkan strategi perang gerilya dari markas Sumberbendo. Disiapkanlah strategi perang gerilya, semua kekuatan dikerahkan, termasuk potensi dan karisma Kiai Yahya. Ada 4 tugas khusus dari Mayor Kiai Haji Sulam yang harus dilakukan Kiai Yahya, di antaranya tugas motivator, tugas intelijen, tugas logistik, dan tugas teritorial. Keempat tugas tersebut dijalankan dengan tanggung jawab dan ikhlas, meskipun tergolong berat. Dalam menjalankan tugas, Kiai Yahya melibatkan masyarakat sekitar dan para santri di pesantren Gading. Kendati dalam situasi perang,
terdapat sekitar 35 santri yang tetap aktif mengaji di pondok. Berperan sebagai seorang intelijen dan penghubung, Kiai Yahya merupakan sosok pejuang yang sangat piawai. Misalnya, beliau menciptakan sandi-sandi rahasia yang hanya dimengerti prajurit Republik. Bila ada pasukan Belanda yang hendak menyerang pos tertentu, maka penduduk desa akan menurunkan burung perkutut yang sedang dipanggung. Sandi ini akan diteruskan secara berantai sampai markas gerilyawan di desa Sumberbendo. Sehingga, pasukan Mayor Kiai Haji Sulam dapat mengantisipasi kedatangan pasukan Belanda. Sementara untuk mengatur arus komunikasi antar markas, Kiai Yahya menyulap Pondok Gading menjadi kantor pos yang menerima dan mengirimkan surat atau instruksi militer termasuk pesan lewat radio. Pada masa itu, radio yang digunakan masih berupa radio mekanik, sehingga Kiai Yahya menugaskan seorang santri untuk memutar motor radio dengan cara mengayuh. Kiai Yahya juga menunjuk beberapa santri untuk menjadi kurir khusus yang membawa surat ke markas, atau mengirim surat dari markas keluar kota. Guna menghindari kecurigaan Belanda, tidak jarang Kiai Yahya merangkum surat dan pesan-pesan rahasia itu, lalu ditulis kembali di sebuah kertas menggunakan aksara Arab pegon untuk kemudian dibawa oleh kurir ke Mayor Kiai Haji Sulam. Kepiawaian Kiai Yahya dalam menyusun strategi juga nampak ketika beliau menjalankan tugas sebagai distributor logistik dan amunisi. Ada saja cara yang ditempuh Kiai Yahya untuk mengirimkan makanan dan senjata ke markas gerilyawan di desa Sumberbendo. Ketika hendak diadakan penyerbuan ke kota Malang, dibutuhkan pengiriman senjata dari daerah barat sungai ke timur sungai yang melintasi kota Malang. Padahal, kota Malang dijaga ketat oleh pasukan Belanda. Untuk mengelabui tentara Belanda, Kiai Yahya memasukkan puluhan senjata dan amunisinya ke dalam keranda mayat dan ditutup kain keranda lengkap dengan payungnya. Kiai Yahya lantas menyuruh santri dan para penduduk untuk memikul keranda mayat itu, dan membuat iring-iringan di belakangnya sambil membaca tahlil melintas kota yang penuh dengan tentara Belanda menuju ke timur. Benar-benar persis seperti sedang memikul mayat yang akan dikubur. Taktik ini berjalan mulus tanpa ada kecurigaan sedikitpun dari tentara musuh. Perjuangan Kiai Haji Muhammad Yahya dalam membebaskan kota Malang dari penjajah berlangsung selama kurun tahun 1945 sampai tahun 1949. Tepat pada tanggal 27 Desember tahun 1949, kedaulatan kota Malang secara resmi diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Semua pasukan gerilyawan yang bermarkas di desa Sumberbendo berbondong-bondong turun gunung menuju pusat kota. Sementara dari Pondok Gading, Kiai Yahya dengan langkah ikhlas dan penuh rasa syukur mengantar Mayor Kiai Haji Sulam Syamsun dan seluruh pasukannya sampai di Jalan Sarangan, Kecamatan Blimbing. Di ruas jalan ini pula Kiai Yahya berhenti untuk melepas semua tentara pejuang menuju markas besarnya semula, sebagaimana beliau melepas tugas militer yang selama 4 tahun diemban. Sekembalinya Kiai Yahya ke pesantren Gading, beliau kembali mengajar dan mengasuh santri. Atas jasa-jasa beliau selama berjuang membebaskan kota Malang dari penjajah, Mayor Kiai Haji Sulam Syamsun memberikan penghargaan militer Garuda Merah kepada Kiai Yahya. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Muhammad Yahya, Pondok Pesantren Gading maju pesat. Santri tidak hanya berasal dari Jawa, tapi dari provinsi lain di Indonesia. Santri Kiai Yahya tidak hanya kalangan muda, tetapi juga orang tua. Dalam membina masyarakat, beliau tidak hanya mengajarkan tauhid dan fikih, tapi juga tasawuf. Kiai Yahya sendiri adalah salah satu mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di kota Malang pada masa itu. Pada satu sisi, Kiai Yahya mampu menjaga dan mempertahankan sistem dan nilai khas Pondok Gading yang selama ini dipegang teguh oleh para pendahulu. Sementara di sisi lain, Kiai Yahya juga meletakkan landasan pembaharuan dan revitalisasi pendidikan pesantren yang terus dianut hingga kini. Langkah pertama yang ditempuh Kiai Yahya adalah menyematkan frasa Miftahul Huda sebagai pelengkap nama Pondok Gading. Penyematan frasa Miftahul Huda dimaksudkan agar pesantren ini mampu menjadi wasilah turunnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
terutama hidayah ilmu manfaat dan barokah kepada para santri yang sedang memperdalam agama demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai pengasuh generasi ketiga, Kiai Haji Muhammad Yahya memiliki kebijaksanaan yang luar biasa terkait pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan lembaga pesantren. Salah satu kebijaksanaan Kiai Yahya yang dinilai cukup berani dan tepat adalah mengizinkan para santri untuk menuntut ilmu di lembaga atau sekolah formal di luar pesantren. Tentu pada masa itu keputusan semacam ini dinilai langka dan progresif, mengingat hampir seluruh pesantren salaf saat itu belum terpikirkan untuk memperbolehkan adanya pendidikan lain di samping pengajian pondok. Keputusan memberlakukan pendidikan dua jalur dalam satu sistem pesantren ini, secara tidak langsung telah memudahkan pengasuh dalam memusatkan konsentrasi pendidikan santri pada pendidikan keagamaan baik keilmuan maupun pengamalan. Berdasarkan kitoh yang digariskan Kiai Yahya ini, maka Pondok Pesantren Miftahul Huda tidak akan mendirikan lembaga pendidikan formal umum untuk memenuhi pendidikan para santri. Namun demikian, Kiai Haji Muhammad Yahya secara tegas mengharuskan para santri yang sekolah di luar untuk tidak terjerumus pada orientasi keduniaan dengan mengesampingkan dimensi akhirat.